Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di luar sana ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan tidak sedikit dari Kristen kemudian berpindah keyakinan dengan alasan bahwa mereka tidak percaya lagi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini Bapak Bambang Nursena menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Dan saya percaya bahwa mereka yang sudah terlanjur meninggalkan Yesus Kristus bakal menyesal setelah mendengarkan penjelasan beliau di video berikut. Untuk itu, sebelum kita memberikan tanggapan terhadapnya, mari kita sama-sama belajar dari beliau di video berikut, dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kenapa disebut pribadi? Ini bukan pribadi psikologis yang terpisah, karena dikatakan, jadi semua teks ini mengajarkan tentang adanya Allah Tritunggal. Nah, orang yang mengatakan, oh ternyata dalam naskah kuno tidak ada kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini orang Kristen sendiri yang bikin-bikin gini. Karena saya jengkel, saya tampilkan ini teks aslinya. Buh, kowe ngerti apa enggak sekarep-karepmu. Yang penting saya tunjukkan teks aslinya. Kalau orang sok-sok tahu ini tidak ada Pak. Lah ini loh teks aslinya. Ini kan Novum Testamentum terbitan 1935, lalu ada, ini loh, ini namanya Kritikus Apparatus. Itu Apparatus itu kalau teksnya di sini berbunyi apa, di sini kutipan di atas, ini disebutkan. Nah ada kata-kata dalam namaku, bukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi dalam namaku, nama Yesus. Berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sisipan katanya. Ini ada yang orang-orang Kristen yang ngajarkan begitu. Makanya saya tunjukkan ini teks aslinya ya. Jadi ternyata yang tidak ada kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kutipan dari seorang penulis gereja abad keempat namanya Eusebius dari Kaisarea. Eusebius itu mengatakan gini loh, kira-kira kalau saya khotbah. Ini naskah khotbah yang ditulis dalam bukunya Historia Ecclesiastica, jilid buku ketiga, bab ketiga, 9. Dalam namaku dikaitkan menjadikan semua bangsa muridku dalam namaku. Ini bukan naskah Alkitab, ini khotbahnya Eusebius. Jadi kalau seorang pendeta khotbah, ayatnya lewat, ini bukan ayat. Yang khotbah pendetanya ini loh kelewatan ayat misalnya. Dan kita harus menjadikan semua bangsa muridku dan membaptiskan di dalam namanya. Ya kan dalam baptisan kan ada rumusan dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan ada beberapa rumusan kan. Tapi rumusan ini tidak boleh dipertentangkan. Kalau dikatakan dibaptis dalam nama Yesus artinya esto onomato Christo. Di dalam nama Yesus artinya ditenggelamkan dalam baptisan. Makanya esto onoma Christo. Tapi kalau esto onomato patros keto yuketo pneumatos dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, orang dibaptis dalam kuasa Allah Tritunggal. Dalam Allah Tritunggal itu ada Sang Kristus gitu loh. Ada lagi kalau rumusan epito onomato Christo, di atas nama Yesus artinya di atas pengorbanan Yesus kita dibenarkan supaya kita menjadi umatnya. Jadi baca ayat itu lihat kasusnya, tidak bisa langsung dipotong-potong, langsung saya pilih ini yang satunya dibuang. Ini kan seolah-olah gitu, ayat baptisan dalam nama Yesus diutamakan, yang ini mau dibuang. Akhirnya orang kabur dengan Tritunggal. Jadi misalnya kalau di gereja tertentu ada rumusan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya apa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kuasa penebusan Tritunggal yaitu di atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus maknanya. Bukan berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau itu Bapa sama dengan Tuhan, Putra sama dengan Yesus, Roh Kudus sama dengan Kristus, bukan itu maknanya. Ini kan dua ayat konteksnya berbeda. Nah sekarang
Kan Yesus disebut Bapa juga Pak. Berarti ya Bapa itu ya Yesus itu. Gini loh. Baca sekarang. Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu nama siapa? Nama anak laki-laki yang akan dilahirkan oleh Bunda Maria. Jadi Yesus itu nama kemanusiaan firman yang menjadi manusia. Jadi pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman ini menunjuk kepada hakikat ilahi Yesus sebelum turun ke dunia. Amin. Kemudian segala sesuatu dijadikan oleh dia. Bukan dijadikan oleh kemanusiaan Yesus. Karena kemanusiaan Yesus ketika bumi, langit diciptakan belum turun ke dunia. Masih sebagai sang firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia, tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Kemanusiaan Yesus tadi yang menurut Matius 1 ayat 21 dinamakan Yesus. Jadi Yesus itu nama manusianya. Tapi kok kenapa Yesus disebut Bapa yang kekal Pak dalam nubuat Yesaya? Namanya akan disebut penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal dan seterusnya kan. Begini, Adam itu bapa kebinasaan. Karena manusia pertama, manusia jatuh ke dalam dosa, akibat dosa membawa yang lain jatuh. Ya kan? Itu namanya kejatuhan dalam dosa, itulah Adam pertama. Yesus disebut apa? Adam terakhir. Jadi kalau Adam pertama secara manusia, dosa memasuki dunia, maka lewat Adam terakhir, dia menjadi Bapa yang kekal. Karena tidak lagi tersentuh oleh dosa. Itu konteksnya. Jadi Tritunggal itu ada dua aspek. Yang pertama aspek keabadiannya. Itu bahasa kerennya adalah Tritunggal secara ontologis. On itu artinya keberadaan, ontologis. Mari kita baca misalnya Yohanes pasal 8 ayat 42. Kalau Allah itu Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Pertanyaannya, aku yang keluar dari Allah itu kemanusiaannya atau keilahiannya sebagai firman? Coba dicermati teksnya ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Pertanyaannya, aku yang keluar dari Allah itu apa kemanusiaannya Yesus atau keilahiannya sebagai sang firman? Kemanusiaan Yesus keluar dari mana coba? Manusia Yesus itu keluar dari mana? Dari Bunda Maria. Itulah maka Yesus disebut sepenuhnya manusia. Yang disebut sepenuhnya manusia itu yang keluar dari Bunda Maria. Makanya Lukas pasal 1 ayat 42. Lukas pasal 1 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah buah rahim Maria? Yesus secara manusia. Jadi kemanusiaan Yesus yang keluar dari Bunda Maria atau yang dilahirkan oleh Bunda Maria itulah yang disebut dengan Yesus. Anak laki-laki yang dilahirkan itu akan disebut Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya. Tapi dia yang keluar dari Allah, itulah firman Allah yang kekal. Kita baca lagi
1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Berarti roh Allah adanya di mana? Dalam diri Allah. Seperti roh manusia ada dalam diri manusia. Satu lagi, Yohanes pasal 15 ayat 26. Semua ini berasal dari Alkitab. Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, yang keluar dari mana? Dari Bapa. Jadi Bapa itu eksistensi atau wujudnya, ya, firman-Nya keluar diperanakkan dari Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa, sumbernya hanya satu. Maka pertanyaannya, kok diperanakkan Pak? Ini tidak diperanakkan dalam pengertian terus secara biologis itu ya enggak, siapa yang bilang begitu. Misalnya, Pancasila itu adalah gagasan Bung Karno. Bung Karno lah yang melahirkan gagasan itu. Masa gagasan butuh ibu? Siapakah ibunya gagasan? Bung Karno punya istri mana lagi yang melahirkan gagasan? Masa begitu? Ya, lahir di sini bukan beranak secara fisik, tapi karena dulu di Arab pada masa pra-Islam, orang-orang Arab itu primitif, percaya bahwa Allah itu punya anak Allata, Usa dan Manat, maka diluruskan oleh Quran. Lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Sesungguhnya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak seorang pun, tidak sesuatu pun yang setara dengan Allah. Ini orang Kristen harus berkata amin. Memang Allah itu tidak beranak, siapa yang berkata Allah beranak secara fisik? Itulah yang dimaknai anak Allah. Anak Allah itu apa? Allah menyatakan diri lewat firman-Nya. Maka perumpamaan apa yang paling dekat? Ya tubuh, jiwa, dan roh itu. Tubuh, jiwa, dan roh. Cuman kalau Allah itu kan wujudnya bukan tubuh, tapi wujudnya imaterial. Tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi dalam Allah yang satu, dalam eksistensi Allah yang satu, ada firman-Nya yang kekal, ada rohnya yang kekal. Nah, hubungan ini yang disebut pribadi. Nah, orang nanya lagi, di mana ada kata pribadi? Ada, Anda yang enggak tahu. Itu dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 itu ada kata hipostasis dari Bapa. Yesus itu adalah gambar wujud Allah yang kelihatan. Jadi gambar wujudnya itu adalah gambar dari hipostasisnya. Hipostasis itu yang diterjemahkan pribadi. Jadi ada semua dalam Alkitab itu. Tapi pribadi Allah kan bukan pribadi manusia yang terikat oleh ruang dan waktu. Maka kemudian Tritunggal ini bukan dibuat, bukan diciptakan loh. Dirumuskan. Maka disebutkan satu hakikat Allah dalam tiga pribadi. Tiga pribadi itu bukan pribadi terpisah. Ya, Pak Tong seringkali mengutip ayat una substantia tres persona, tapi ngutipnya kurang lengkap. Teks itu masih ada lanjutannya. Diskresi non separati, distingsi non divisi. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu, tidak bisa dipisahkan. Tapi bisa dibedakan, karena Bapa itu merujuk kepada wujud Allah,
Anak itu merujuk kepada firman Allah yang kekal. Firman ini bukan teks Alkitab. Teks Alkitab itu adalah firman tertulis, ini firman yang kekal. Yang menciptakan segala sesuatu, logos, tuteu, firman Allah. Dan Roh Kudus itu roh yang ada dalam diri Allah. Seperti manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Maka Allah Bapa bersama firman-Nya dan rohnya. Gitu loh. Tapi kenapa disebut pribadi? Ini bukan pribadi psikologis yang terpisah. Karena dikatakan diskresi non separati, distingsi non divisi. Kok angel-angel banget Pak, kok sulit? Tidak sulit. Ya, daripada Anda tidak ngerti aslinya, saya jelaskan aja, tapi toh saya terjemahkan. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Masing-masing punya kekasan secara tak terbagi. Makanya tadi saya bilang, kalau Tuhan berfirman kepada sidang ilahi, coba, itu tidak salah. Tapi ketika itu kan sidang ilahi sudah diciptakan Tuhan. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, katanya tafsir Yahudi, Tuhan berfirman ngajak rembukan sama malaikat. Saksikan ya, saya mau buat manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu tafsiran Yahudi. Nah sekarang tarik mundur ke belakang. Waktu malaikat belum ada. Terus Tuhan menciptakan malaikat, dia ngomongnya sama siapa? Marilah kita jadikan malaikat kita siapa? Belum ada yang lain. Makanya jangan minder kalau diserang sholat Tritunggal. Hanya karena 3, 1, 1, 3. Jangan minder, saya bilang gini. Tauhid itu enggak penting, saya bilang. Kaget semua kan. Tauhid enggak penting lah. Coba kamu bayangkan. Tuhan itu sebelum ada manusia, sebelum ada malaikat, sebelum ada alam semesta. Sama siapa dia? Sendiri Pak. Nah sendiri toh. Ketika masih ada Tuhan, yang lain-lain belum ada. Belum diciptakan. Apa Tuhan butuh kata satu? Karena yang lain enggak ada, cuma satu. Adanya satu kan sudah ada 2, 3, 4, 5 kan. Baru ketika Tuhan menciptakan alam semesta, ada yang lain selain dia. Benar enggak? Ada malaikat ciptakan pertama kali. Tuhan jadi aku, malaikatnya kamu. Malaikatnya tidak ada satu, ada Mikael, ada Gabriel, aku dan kalian. Setelah malaikat, Tuhan bikin manusia. Aku, kalian, dan dia. Manusianya Adam dan Hawa, Kain, Habil bertambah lagi. Aku, kalian, dan mereka. Lah sebelum Tuhan menciptakan yang lain-lain kan Tuhan sendiri. Butuh enggak kata aku dan engkau? Karena belum ada engkau. Makanya yang lebih penting disampaikan kepada Musa, aku adalah aku. Coba itu firmannya. Bukan tiada Tuhan selain aku. Lalu yang lain-lain, hakikat Tuhan belum memerlukan yang lain. Ini memang ilmu dalam. Makanya saya bilang, kamu kalau enggak ngerti ini enggak usah nyerang Tritunggal. Utekmu meledos nanti karena kamu enggak mampu. Ini ilmunya orang-orang yang terpilih ini, saya bilang gitu. Ya toh? Kalau kamu enggak mampu ini gila kamu nanti. Makanya rungokno aja. Kamu dengarkan, kamu resapi, kamu cocokkan dengan kitab suci. Saya ngomong begini bukannya di forum Kristen. Di forum lintas agama pun saya bicara. Jadi Tritunggal itu bicara tentang apa? Bukan soal bilangan 1, 2, 3. Pak Gendut naik kuda, bukan itu. Itu kan karena sudah ada manusia. Maka dibutuhkan 1, 2, 3. Sebelum ada yang lain, Tuhan tidak butuh siapa-siapa. Makanya yang namanya akulah Tuhan yang esa. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu kan setelah ada ciptaan. Jadi keesaan Tuhan itu penting sebagai komitmen pengabdian. Ciptaan kepada Sang Pencipta. Untuk Tuhan sendiri tidak butuh tauhid. Untuk Tuhan sendiri tidak butuh monoteisme. Karena monoteisme itu muncul ketika sudah ada yang lain. Gitu loh saudara-saudara. Jadi 1, 2, 3 tidak ada satu kalau tidak ada yang lain. Maka ketika Tuhan masih satu, dia tidak butuh yang lain. Kemudian yang terakhir, kenapa kok disebut pribadi?
Nah sekarang baca Yohanes pasal 17. Demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus sudah punya kemuliaan sebelum datang ke dunia. Ya toh? Berarti saudara-saudara, satunya Tuhan itu bukan satunya manusia. Kalau manusia, satu, sendiri. Kesepian enggak? Kesepian toh? Makanya dia butuh yang lain. Tidak baik manusia itu sendiri kan itu kan? Diciptakan yang lain. Karena pribadi manusia itu pribadi yang hanya dimiliki oleh satu hakikat. Hakikat manusia hanya boleh memiliki satu pribadi. Makanya manusia tidak bisa berdialog dengan dirinya sendiri. Karena hanya satu. Akibat karena pribadi manusia hanya bisa dimiliki oleh satu hakikat manusia, satu wujud manusia. Maka ada yang disebut kesepian. Nah pertanyaannya, apakah Tuhan pernah kesepian? Manusia belum diciptakan, malaikat belum diciptakan, Tuhan sendiri. Ada ajaran yang mengatakan Tuhan sendiri, dia ingin dikenal, makanya dia menciptakan manusia. Dia ingin dikenal, berarti Tuhan butuh aktualisasi diri. Tuhan ingin proklaim kepada yang lain, inilah aku yang hebat. Saksikanlah, kan itu kan. Padahal dalam kekekalan Tuhan tidak butuh aktualisasi diri. Tuhan tidak pernah kesepian. Makanya ada kasih yang kekal dalam wujud Allah. Bapa yang mengasihi, Putra yang dikasih, dan Roh Kudus kasih yang disalurkan. Inilah hakikat Allah Tritunggal Maha Kudus dari kekal sampai kekal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu, tidak pernah terpisah. Diskresi non separati. Lah pertanyaannya, waktu dibaptis Pak, waktu dibaptis kan ada 3 oknum yang terpisah. Yesus di Sungai Yordan, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, suara Allah di surga, kan terpisah. Itu Tritunggal dalam pernyataan Allah. Pertanyaannya, yang satu dengan Allah itu tubuhnya Yesus atau Yesus sebagai firman? Yesus sebagai firman, tubuhnya Yesus di dunia. Tubuhnya Yesus tidak satu dengan Allah. Yang satu dengan Allah, firman Allah itu adalah Allah. Yesus sebagai firman itu adalah Allah. Makanya tidak bisa mati. Allah tidak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaannya Yesus. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Jadi jangan bingung dikatakan, Yesus itu Tuhan, Tuhan kok mati? Yang mati itu kemanusiaannya, bukan Allah itu mati. Tuhan kok bisa difoto? Yang difoto itu adalah kemanusiaan Yesus yang jadi manusia, yang anaknya Bunda Maria, yang lahir di Bethlehem Israel itu bisa difoto. Tapi Allah tidak bisa difoto. Mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Allah, dialah yang menyatakannya. Jadi kalau ada gambar Allah Bapa lebih tua, jenggotnya putih, di bawahnya Yesus jenggotnya hitam semua, di atasnya ada burung merpati, itu gambar sesat.
Karena tidak boleh Allah Bapa itu digambar. Tidak pernah ajaran gereja resmi dari konsili-konsili dari Alkitab yang mengatakan Allah Bapa bisa digambar. Jadi kenapa Mormon kita katakan sesat? Karena Mormon menggambar Allah Bapa. Di gereja tidak pernah ada gambarnya Allah Bapa. Yang ada gambarnya Yesus Putra Allah dalam kemanusiaannya di dunia. Ayatnya di mana? Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Maksudnya Bapa. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi anak tunggal yang menjadi manusia itu yang bisa digambar. Allah tidak bisa digambar. Clear kan? Ya toh? Nah sekarang Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Apa burung merpati itu Roh Kudus? Kalau burung merpati itu sama dengan hakikat Roh Kudus, berarti ada Roh Kudus goreng. Benar apa tidak? Itu bukan Roh Kudus, burung merpati itu adalah teofani. Gambaran kehadiran Roh Kudus disimbolkan burung merpati. Bukan kalau ada burung merpati terbang, ada Roh Kudus, ada Roh Kudus, ada Roh Kudus, kan bukan begitu. Karena ketika Roh Kudus digambarkan jadi lidah-lidah api yang memasuki kepala para murid pada saat pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, ya toh? Bukan berarti kalau ada orang kebakaran rumah, Roh Kudus membakar rumah. Itu simbol teofani Roh Kudus. Jadi yang terpisah itu kan simbolnya. Tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak pernah terpisah. Lah Yesus ketika menjadi manusia, apa surga kosong Pak? Kan sering kali orang mengatakan, lah Tuhan itu hadir di segala tempat kok pernah mengalami kekosongan bagaimana? Kalau Tuhan sekarang ada di sini, apa Tuhan enggak di sana? Tuhan ada di mana-mana. Tapi di mana-mana itu bukan Tuhan. Tuhan hadir di mana-mana. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran. Itu teks-teks lama, lagu-lagu lama itu mengandung pelajaran teologis yang sangat mendalam loh. Nah kiranya saudara-saudara, Tritunggal itu bukan bicara tentang jumlah Tuhan. Tapi Tritunggal bicara tentang hakikat Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah esa. Amin. Demikianlah teman-teman penjelasan dari Bapak Pendeta Dr. Nursena siapa Yesus itu, dan mengenai Trinitasnya bagaimana teman-teman sudah mendengar, dan bagaimana menurut teman-teman mengenai pandangan atau doktrin dari Bapak Pendeta Dr. Bambang Nursena. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Tuhan, di videonya kita sudah simak apa yang boleh dijelaskan oleh Bapak Bambang Nursena di video tadi. Beliau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Ini juga sekaligus menjawab keraguan orang-orang di luar sana tentang Yesus, ya. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa memang banyak orang yang kemudian tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan tidak sedikit dari orang Kristen meninggalkan Yesus karena mereka akhirnya mengambil keputusan bahwa Yesus bukan Tuhan. Mereka tidak percaya lagi bahwa Yesus adalah yang ilahi. Dan saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa penjelasan Bapak Bambang Nursena yang barusan kita dengarkan bersama, ya, memberikan mereka pengertian bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Sang Firman yang telah datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya bagi orang percaya, sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dalam Tuhan, penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat baik, dan pastinya penjelasan yang sangat memberkati dari Bapak Bambang Nursena, pastinya memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin teguh, membuat kita semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam Tuhan, bagi mereka yang kemudian meninggalkan Yesus, yang dulunya seorang Kristen lalu berpindah keyakinan, itu hak mereka, itu pribadi mereka, dan kita tidak punya hak tentang itu. Tetapi semoga dengan penjelasan
beliau atau penjelasan Bapak Maung Desa tadi, ya, mereka disadarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan kenapa Yesus datang ke dunia ini, untuk memberikan kita kasih-Nya. Tuhan memberikan kita kasih-Nya yang begitu besar, sehingga saya dan saudara tidak mengalami kematian kekal. Memang di dunia ini tentunya, ya, selama dunia belum berakhir, kita pasti mengalami yang namanya kematian. Tetapi itu kematian secara jasmani, ya. Namun kalaupun jasmani kita mati, rohani kita tidak mati, tentunya kita bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan sorga. Kita yang hidup dalam Yesus, pastinya kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Karena Yesus sendiri memberikan kita jaminan keselamatan kekal, bahwa Dia menyediakan sorga bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Maka penghiburan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, upah kita besar di sorga mengikut Yesus Kristus. Jadi kita tidak perlu khawatir, ya, kita tidak perlu takut mengikut Yesus, ya. Sekali lagi, Yesus sudah memberikan jaminan keselamatan kekal bagi setiap kita, yaitu bagi setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak akan binasa, tetapi kita masuk di dalam kerajaannya, masuk di dalam sorga yang Dia sediakan buat kita. Itu hadiah terbesar bagi kita, orang percaya kepadanya, ya. Jadi kita juga harus sadar bahwa kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini, ya, untuk menebus kita dari belenggu dosa, sehingga kita tidak berada di bawah tuntunan dosa. Kita tidak berada di bawah tuntutan hukum Taurat, tetapi kita berada di bawah tuntutan kasih karunia Yesus Kristus. Kita berada dalam lingkaran kasih Yesus Kristus. Kasih Yesus mengangkat derajat kita. Kasih Yesus Kristus memulihkan kemuliaan kita yang telah hilang karena dosa manusia pertama. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengasihani kita. Tuhan mencintai saya dan saudara. Tuhan menjadikan kita berharga di matanya. Sehingga salah satu bukti, bahkan sebagai bukti bagi kita, Yesus yang adalah Allah datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, ya. Jadi saya dan saudara sangat berharga di mata Tuhan, ya. Ada satu pujian mengatakan, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Bukti bahwa kita berharga di hadapan Tuhan, sekali lagi, Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan saya dan saudara. Jadi kita sebagai anak Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita terus memuliakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, entah itu sukacita, entah itu duka cita, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus. Banyak orang yang kemudian tidak ingat akan Yesus ketika dia berada dalam sukacita. Sebaliknya, banyak orang meninggalkan Yesus Kristus karena dia ditimpa oleh duka cita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap setia kepada Tuhan apapun yang kita alami hari-hari ini. Ya, entah itu sukacita, entah itu duka cita, mari kita tetap berpengharapan kepada Yesus. Mari kita tetap percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita tetap percaya bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, tempat kekal kita yaitu di dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, saya dan saudara adalah orang-orang yang berbahagia yang telah mengalami kasih karunia, dan mari kita bersyukur akan hal itu. Saudara, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.